Anak-anak kami sekalian, senang masih bisa berjumpa dengan anak-anak kami. Ibu berharap anak-anak kami masih tetap dalam keadaan sehat dan masih tetap bisa mengikuti pelajaran walaupun dari rumah. Kita lanjut pelajaran kita hari ini, yaitu bab yang kelima tentang sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi sering juga kita sebut dengan istilah sistem peredaran darah, ya. Yang pertama, kita masuk ke dalam sistem peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia terdiri dari sistem peredaran darah manusia terdiri dari ada darah dan ada alat peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah. Darah adalah jaringan pengikat khusus yang terdiri dari sel-sel yang berada di dalam matriks yang berupa larutan. Karakteristik darah, suhunya adalah 37-30 derajat Celcius. Maka jangan heran ketika kamu melihat terjadi pemotongan ayam ataupun hewan lain, darahnya kadang-kadang menguapkan atau seperti panas. Itu karena suhunya memang di dalam tubuh kita antara 37-38 derajat Celcius. Sedangkan derajat keasamannya atau pH-nya adalah 7,35 sampai 7,45. Jumlahnya di dalam tubuh adalah 8% dari berat tubuh. Maka jika berat tubuhmu adalah 60 kilo, 8%-nya berarti 6 dikali 8 48, berarti 4,8 liter. Kira-kira 4,8 liter lah jumlah darahmu di dalam tubuh. Sistem sirkulasi atau peredaran darah manusia itu tadi yang pertama melibatkan darah, kan? Kita masuk dulu yang pertama, darah. Darah memiliki fungsi yang pertama mensuplai oksigen dan sari-sari makanan dari sistem pencernaan ke seluruh tubuh. Artinya adalah darah juga berfungsi di dalam mengangkut oksigen ataupun makanan hasil pencernaan ke semua jaringan tubuh, kan? Jadi tubuh di dalam sel kita terjadi proses penghasilan energi. Maka supaya kita bisa kuat, supaya kita bisa bergerak, supaya kita bisa tumbuh harus ada energi. Maka energi yang ada di dalam tubuh dihasilkan dari adanya oksigen dan adanya sari makanan. Makanya kita tetap bisa hidup jika kita bernafas dan jika kita makan. Itu dia, kan? Yaitu harus ada oksigen dan harus ada sari makanan. Yang kedua adalah membawa gas CO2 ke paru-paru. Jadi ketika di dalam sel kita itu dihasilkan energi, maka dihasilkan berupa zat sisa yang disebut dengan karbon dioksida. Maka karbon dioksida ini juga harus dikeluarkan dari tubuh supaya tidak bersifat racun. Dikeluarkan dengan cara apa? Darah membawa dari sel menuju paru-paru, lalu dari paru-paru menuju ke hidung. Maka ini dia, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Jadi dari luar ke paru-paru, dari paru-paru ke sel, maka itu yang membawa adalah darah. Dari sel CO2 dibawa ke paru-paru, lalu dari paru-paru keluar, maka yang membawa juga adalah darah. Berikutnya adalah mengembalikan sisa metabolisme ke ginjal untuk diekskresikan. Sisa-sisa metabolisme tubuh yang ada, metabolisme atau reaksi kimia yang ada di dalam tubuh itu harus dikeluarkan. Maka itu ada empat alat dalam pengeluaran atau alat ekskresi. Yang pertama ada paru-paru, yaitu mengeluarkan O2 dan CO2 tadi, kan. Lalu yang kedua ada ginjal, mengeluarkan urin. Lalu yang ketiga ada kulit, mengeluarkan keringat. Dan yang keempat ada hati, mengeluarkan urea. Itu dia. Lalu berikutnya menjaga suhu tubuh. Darah itu bekerja sama dengan kulit dalam menjaga suhu tubuh. Ketika suhu tubuh kita sudah sangat panas, ketika kita lagi demam, maka darah biasanya akan
akan bekerja sama dalam memproduksi keringat. Maka kenapa kita perlu berkeringat ketika kita panas? Supaya panas itu keluar dari tubuh, makanya kan jadi menurunlah sedikit suhu tubuhnya. Berikutnya adalah mendistribusikan hormon-hormon untuk mengatur fungsi sel tubuh. Itu dia ya. Hormon itu banyak dihasilkan di dalam ada itu tempatnya di bagian otak, lalu harus dihasilkan ke semua sel tubuh, dan itu harus diedarkan atau dibawa oleh yang dinamakan dengan darah. Lalu yang berikutnya adalah mengangkut sari makanan tadi sudah, dan membantu proses pembekuan darah dan membantu pertahanan tubuh. Ini dua fungsi yang berbeda, membantu di dalam proses pembekuan darah dan untuk membantu pertahanan tubuh. Lalu sistem darah limfa itu mengalirkan cairan interstitial dan mentransfer lemak dari makanan dan memfasilitasi reaksi imun. Kita lihat satu persatu. Tadi kan sudah Ibu bahas, katakan bahwa sistem peredaran darah manusia terdiri dari darah, harus ada darah dan harus ada jantung dan pembuluh darah. Pertama-tama kita bahas dulu yang pertama, yaitu darah. Darah sering kalau kita keluarkan begini, kalau kita potong tangan kita kan berwarna merah kan. Maka yang berwarna ini apa? Itu adalah darah. Berarti darah bukan karena dia berwarna merah jadi kamu katakan adalah sel darah merah, bukan, itu darah. Di dalam darah sudah ada di situ terkandung plasma darah dan sudah ada sel darah. Sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Berarti jika terpotong keluar berarti sudah adalah di dalamnya plasma darah, sudah ada di dalamnya eritrosit atau sel darah merah, sudah ada di dalamnya leukosit, dan sudah ada di dalamnya trombosit. Jadi yang keluar itu adalah darah, bukan hanya sel darah merah. Maka warna merah yang ada yang dikeluarkan itu diakibatkan karena pada adanya hemoeritrosit. Eritrosit itu jumlahnya lebih banyak daripada leukosit dan trombosit. Ini jumlahnya jutaan. Dan di dalam eritrosit itu terdapat yang dinamakan dengan hemoglobin. Hemoglobin inilah yang membuat darah kita menjadi berwarna merah. Dan karena tadi kan kalau sudah kita keluarkan setetes misalkan kan sudah ada di sana plasma, sudah ada eritrosit, sudah ada leukosit, dan sudah ada trombosit. Lalu kenapa lebih banyak dia lebih cenderung memunculkan warna merah? Karena ini tadi jumlah eritrosit lebih banyak daripada leukosit dan trombosit. Jumlahnya jutaan. Sekitar 4-5 juta sel, sedangkan leukosit hanya sekitar 6.000 sampai 9.000 sel, sedangkan ini sekitar 150.000 sampai 450.000 sel. Itu dia ya. Itulah komponen-komponen darah. Kita bahas satu persatu, yaitu eritrosit atau disebut dengan sel darah merah. Ciri-cirinya berbentuk bikonkav atau cakram seperti ini, gepeng, lalu tidak mempunyai inti, lalu tidak dapat bergerak bebas, tidak dapat menembus dinding kapiler, jumlahnya kurang lebih 4 sampai 5 juta sel, 4,5 juta sel. Itu dia ya. Mengandung hemoglobin, ini dia tadi, mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk membantu mengikat oksigen dan karbon dioksida. Jadi tadi kenapa tadi di dalam fungsi darah tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa fungsi darah mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Maka siapakah yang mengangkut itu? Itu khusus tugas daripada si eritrosit. Ya, itu adalah tugas si eritrosit. Dalam keadaan normal, eritrosit hanya bertahan
bertahan selama 120 hari. Setelah 120 hari, eritrosit yang akan tua akan didaur ulang kembali. Maka bagaimana cara eritrosit didaur ulang? Eritrosit yang sudah tua ini akan dirombak di hati dan dirombak menjadi hemin, zat warna empedu, dan globin. Lalu eritrosit yang dirombak ini, yang heminnya akan dipecah menjadi zat besi atau Fe dan dikirim kembali ke hati untuk membentuk eritrosit baru. Lalu zat warna empedu akan menghasilkan yang dinamakan dengan bilirubin dan biliverdin, dan globin akan dipakai kembali untuk membentuk hemoglobin yang baru, membentuk eritrosit yang baru, membentuk hemoglobin yang baru, membentuk bilirubin dan biliverdin. Maka sebenarnya sangat dianjurkan sekali seseorang itu melakukan yang dinamakan dengan transfusi darah. Maka darah yang akan keluar akan dibentuk darah yang baru lagi, bukan dari hasil daur ulang. Maka akan lebih sehat sebenarnya kita jika kita mentransfusikan darah kita sebanyak, ini kan 120 hari berarti sekitar 3 bulan. Itu dia ya, 3 bulan. Yang kedua adalah leukosit. Ciri-ciri: ukuran lebih besar dari eritrosit, lalu bentuknya bervariasi, memiliki nukleus, ini nukleusnya ya, memiliki nukleus dan dapat menembus dinding sel, bergerak bebas. Jumlahnya hanya sekitar 6.000 sampai 9.000 sel. Fungsinya adalah melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh dengan cara melakukan fagositosis atau memakan. Jenis-jenis daripada sel darah putih adalah yang pertama, ada yang dinamakan dengan granulosit, terdiri dari neutrofil, basofil, dan eosinofil. Lalu yang agranulosit terdiri dari monosit, limfosit B, dan limfosit T, atau monosit dan limfosit gitu aja. Lalu limfosit dibagi dua, limfosit B dan limfosit T. Itulah leukosit atau sel darah putih. Yang ketiga adalah trombosit atau disebut dengan keping-keping darah. Ciri-cirinya: bentuknya tidak teratur, berbentuk lebih kecil dari eritrosit dan leukosit, tidak berinti, umurnya sekitar 10 hari, jumlahnya di dalam tubuh hanya 150.000 sampai 450.000. Fungsinya mengaktifkan mekanisme pembekuan darah. Jadi ketika tangan kita terluka, darah itu dalam hitungan detik akan berhenti kan. Jadi kenapa itu bisa berhenti, darahnya tidak keluar lagi? Itu karena pekerjaan si trombosit. Maka apakah ada orang yang kalau dia terluka darahnya keluar terus? Ada. Itulah yang disebut dengan penyakit hemofilia, yaitu kekurangan atau tidak adanya trombosit, keping-keping darah di dalam tubuh. Itu dia ya. Lalu bagaimanakah mekanisme terjadinya proses pembekuan darah? Kita lihat. Pertama-tama ketika tangan terluka, maka trombosit akan langsung bekerja untuk membentuk benang-benang fibrin yang menyebabkan luka tertutup dan darah pun berhenti mengalir dengan cara pertama-tama. Tadi kan sudah kita ketahui bahwa ini darah. Darah ini kan sudah ada di situ plasma darah, sudah ada di situ sel-sel darah, baik itu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Maka ketika darah keluar dari pembuluh darah, maka trombosit yang ada di sana akan langsung mengeluarkan yang dinamakan dengan trombokinase. Trombokinase berfungsi untuk mengaktifkan protrombin menjadi trombin, dibantu oleh vitamin K dan kalsium. Untuk apa rupanya diaktifkan trombin? Untuk trombin mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin, sehingga ketika terbentuk benang-benang fibrin, luka tertutup, darah pun akan berhenti keluar. Jadi benang-benang fibrin itu terbentuk dari fibrinogen.
Fibrinogen itu akan merubah menjadi fibrin jika ada trombin, dan trombin akan terbentuk dari protrombin yang diaktifkan oleh trombokinase dan vitamin K dan kalsium. Begitulah mekanisme pembekuan darah. Demikian pertemuan kita kali ini untuk jantung dan juga pembuluh darah. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Selamat siang.